Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House, Chapter 509. Setelah di akhir chapter sebelumnya, Jus Heng, yang sedang berada di kantornya, bersama Yanti, membahas kelompok orang yang berpartisipasi pada misi pembasmian Ronin. Tapi tiba-tiba dia didatangi oleh Deng Shentong. "Panglima, kenapa Anda tidak mengirimkan kami untuk menjalankan misi ini?" kata Deng Shentong, menanyakan alasan Jus Heng mengirim orang-orang luar untuk menjalankan misi pembasmian para Ronin Chorrosion Moon. Meski jumlah tim mutan yang dikirim untuk misi ini banyak, tapi mereka tidak profesional dan saling akan membuat mereka semakin sulit untuk bersatu dan bekerja sama. Kata Deng Shentong lagi menambahkan, karena sebagai seseorang dengan harga diri yang tinggi dan percaya dirinya yang terbaik di bawah Jus Heng, dia merasa aneh karena Jus Heng tidak mengirimnya. Jus Heng yang sudah tahu kepribadian Deng Shentong, kemudian bertanya pada Deng Shentong, "Beberapa banyak yang Deng Shentong ketahui tentang Chorrosion Moon? Kami belum pernah berhubungan dan tidak bisa mendapatkan informasi tentang mereka." Kata Deng Shentong menjawab pertanyaan Jus Heng. Negara Neon sekarang ini terbagi menjadi dua faksi, Kanto Kumide dan Kansai. Kelompok ini berada di bawah yurisdiksi Kanto, tapi tidak berdaya melawan mereka. Kata Jus Heng menjelaskan kekuatan kelompok Ronin Chorrosion Moon yang dia sembunyikan dari 12 kota baru saja bergabung dengan federasi. Kekuatan kelompok Ronin-Ronin itu sebanding dengan tim investigasi MU. Sebelum mendapatkan informasi yang akurat, aku tidak akan mengirimkan kalian. 6 tim investigasi utama adalah pilar kota Blizzard. Kata Jus Heng, sekali lagi menjelaskan pada Deng Shentong kekuatan para Ronin itu dan betapa pentingnya keberadaan 6 tim investigasi utama untuk kota Blizzard. Itu cuma sebuah kota neon, sebuah negara kecil. Tidak peduli seberapa kuat organisasi mutan yang tidak bermoral di tempat itu, memangnya bisa seberapa kuat mereka? Kata Deng Shentong menjawab sekaligus bertanya pada Jus Heng, karena dia masing menganggap remeh para Ronin Chorrosion Moon, bahkan sekarang dia meremehkan negara Neon itu sendiri. Mendengar perkataan Deng Shentong yang masih saja meremehkan para Ronin Chorrosion Moon, bahkan negara Neon, padahal Jus Heng sudah menjelaskan kekuatan mereka tidaklah lemah. Jus Heng kemudian mengingatkan pada Deng Shentong untuk tidak meremehkan musuh. Jangan meremehkan musuhmu. Meremehkan mereka berarti meremehkan diri sendiri. Kau tahu, kita menderita kerugian besar dalam perang patriotik hebat. Kita boleh meremehkan musuh secara strategis, tapi kita harus memperhatikan musuh secara taktis, dan kita tidak boleh gegabah. Kata Jus Heng sambil melihat keluar jendela. Setelah mendengar dan memahami peringatan Jus Heng, Deng Shentong kemudian mengatakan, "Jadi, Anda bermaksud membiarkan pasukan dari luar kota pergi ke kota Linhai terlebih dahulu. Tapi sebenarnya membiarkan mereka memperoleh informasi tentang kelompok itu? Benar, akan lebih bagus jika mereka berhasil menangani para Ronin itu, tetapi jika gagal, setidaknya mereka bisa memperoleh informasi yang akan bermanfaat untuk kalian nanti." Kata Jus Heng menjelaskan maksud dari misi yang dia berikan pada orang-orang yang baru bergabung dengan federasi. Dengan kekuatan orang-orang itu, aku khawatir akan sulit melakukannya. Kata Deng Shentong lagi meremehkan orang lain, namun setelah itu dia kemudian teringat pada Zhang Yi. Dia kemudian menanyakan, apakah Jus Heng mengirim Zhang Yi ke kota Linhai untuk menghadapi kelompok Ronin itu. Orang itu, dia sama sekali tidak mendaftar untuk berpartisipasi dalam misi ini. Kata Jus Heng yang meremehkan Zhang Yi karena tidak berpartisipasi pada misi kali ini. Deng Shentong yang mendengar itu,
menyadari kecerdasan Zhang Yi yang memutuskan untuk tidak berpartisipasi pada misi kali ini. Sebaliknya, dia pintar. Setidaknya dia tahu bahwa misi ini tidak sesederhana itu. Jika semua orang egois seperti dia, maka Federasi Kekuatan Super tidak akan bisa dilanjutkan, kata Zhu Zheng lagi-lagi, menekankan ketidaksukaannya pada sifat Zhang Yi. Walaupun sebenarnya Zhu Zheng sendiri juga mementingkan keuntungannya sendiri yang terbukti dengan mengirim orang lain daripada tim investigasi yang dia percayai, karena tidak ingin menerima kerugian. Ya, setiap orang punya ambisinya masing-masing. Komandan, aku akan mengajak orang-orang saya berlatih dulu agar siap melayani kota Blizzard kapan saja, kata Deng Shentong membalas perkataan Zhu Zheng. Setelah mendengar perkataan Deng Shentong itu, Zhu Zheng tentu saja mempersilakan Deng Shentong pergi. Karena baginya semakin kuat tim Tianshan, semakin kuat pula kekuatan kota Blizzard. Deng Shentong pun pergi menggunakan kemampuannya, namun sesaat sebelum meninggal kantor Zhu Zheng. Deng Shentong yang semakin tertarik dengan Zhang Yi, setelah pembicaraan dengan Zhu Zheng berniat mempercepat rencananya untuk narik Zhang Yi ke tim investigasinya. Setelah itu, dia menghilang meninggalkan kantor Zhu Zheng. Xin kemudian beralih ke sisi lain di aula pertemuan Tianchang. Di sana Zhang Yi dan kelompoknya beserta kelompok lain dari kota Tianhai keluar dari aula pertemuan Tianchang. Saat setelah mereka keluar, Zhang Yi kemudian mengatakan pada Xiao Honglian untuk membuat keputusan sendiri jika memang mau berpartisipasi dalam misi yang diberikan Zhu Zheng. Jika Anda ingin mendaftar, aku tidak akan menghentikan, kata Zhang Yi pada Xiao Honglian. Tepat setelah itu San Jianming datang, mengatakan pernyataan yang merendahkan Zhang Yi dan kelompok orang-orang Tianhai. Kota Tianhai berada tepat di tepi kota Linhai. Tapi sekarang setelah Ronin negara Neon menyerbu, kalian benar-benar lari ketakutan, kata San Jianming dengan Gu Hongdie dan Chen Liangyu di belakangnya. Hampir semuanya orang selain kelompok Zhang Yi merasa kesal dan dipenuhi amarah, seakan ingin bertarung setelah mendengar perkataan San Jianming itu. Xiao Honglian yang melihat kedatangan San Jianming, Gu Hongdie, dan Chen Liangyu tahu kalau mereka datang untuk membuat masalah. Namun karena mereka kalah jumlah memilih untuk bertanya pada Zhang Yi tentang apa hal harus dilakukan. Perbedaan jumlah kita terlalu besar. Jika terjadi perkelahian, kita, kata Xiao Honglian menahan perkataannya dan kemudian bertanya pada Zhang Yi. Zhang Yi, apakah kau akan mengambil tindakan? Kata Xiao Honglian bertanya pada Zhang Yi, namun dalam pikirannya, dia berharap Zhang Yi bertindak. Jika Zhang Yi mengambil tindakan, kami pasti akan menang. Sudah kubilang sebelumnya untuk tidak membuat masalah, apa kau lupa lagi? Kata Zhang Yi balik bertanya pada Xiao Honglian. San Jianming yang melihat Zhang Yi sebagai pemimpin kelompok, tidak langsung bertindak membuatnya semakin menjadi-jadi. PECUNDANG, kata San Jianming sambil membalikkan jempolnya ke awah menghina orang-orang dari kota Tianhai. Suasana hening, sejenak kemudian chapter 509 berakhir. Kata-kata hari ini adalah, tahan dirimu dari tindakan tidak rasional karena amarah. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian, guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.